Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Senin 25 Januari 2021 adalah pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta bertobatnya seorang rasul besar dalam gereja, Rasul Paulus, Santo Paulus. Dia tidak bergaul erat dengan Yesus seperti para rasul lainnya, tapi dia berjumpa dengan Yesus atas cara yang khusus. Kita semua pasti tahu ceritanya. Dia dalam perjalanan ke Damsyik untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan, penganut Yesus Kristus, pengikut-pengikut Yesus Kristus. Dia mau menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tapi Yesus menjumpai dia atas cara yang khusus, membanting dia, dan dia kemudian bertobat. Satu pertobatan yang kemudian menjadi satu titik awal untuk suatu pekerjaan besar di dalam gereja. Dia mewujudkan apa yang hari ini dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan kita tahu Paulus pergi kemana-mana menghadapi segala tantangan kesulitan alam, menghadapi situasi penolakan, bergumul dengan macam-macam masalah. Tapi dia sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh setia. Setia untuk mewartakan Injil. Untuk dia itu yang utama. Dan dia rela menderita apapun demi Injil itu. Dan dia memberikan contoh kepada kita. Contoh bagaimana menjadi orang Kristen sepenuh hati. Menjadi seorang pengikut Kristus yang penuh dedikasi. Yang selalu menyadari bahwa saya adalah seorang Kristiani dengan satu perutusan yang saya terima dari Tuhan, yaitu mewartakan cinta dan kebaikan Tuhan kepada siapapun. Kesadaran ini yang mesti mewarnai perjalanan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Dimanapun kita berada, pentinglah kita menyadari Tuhan menghendaki saya ada di situ
supaya perkataan saya, cara hidup saya sungguh menjadi pewartaan bagi orang-orang lain yang saya jumpai tentang Tuhan Yesus, tentang kasih-Nya, tentang pengorbanannya. Apapun yang saya katakan, apapun yang saya lakukan, hendaknya saya katakan dan saya lakukan dengan penuh kesadaran iman bahwa itu mesti menjadi satu bentuk pewartaan, harus menjadi satu tanda kelihatan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Alangkah indahnya kalau orang lain kemudian sampai pada satu keyakinan akan Tuhan yang maha baik itu, justru karena mereka mendengarkan dan melihat cara hidup kita yang baik. Mari kita belajar, kita berjuang, kita berusaha supaya dimanapun kita berada, kita tetap tampil dengan perkataan, dengan cara hidup yang sungguh-sungguh mencerminkan bahwa kita sungguh-sungguh mengimani Yesus. Yang sungguh-sungguh mencerminkan, yang sungguh-sungguh menunjukkan kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus itu sayang kepada mereka, bahwa Allah itu sungguh-sungguh peduli kepada mereka. Mari kita berdoa supaya kesadaran akan perutusan itu menjadi nyata dalam kehidupan kita dimanapun kita hidup dan berkarya. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.